Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ya, kita mau dengarkan firman Tuhan. Hari ini saya menyampaikan firman Tuhan dengan tema kasih membawa kemenangan. Ya, kasih membawa kemenangan yang terambil dari kitab Yesaya 1 ayat 8. Bapak Ibu, ya kita santai saja oleh karena memang kita tidak memungkinkan dari 1:30 saya terjaga dengan istri, lalu karena hujannya begitu deras dan geledeknya juga cukup besar, dan akhirnya kami berdoa gitu ya, kami berdoa Tuhan tolong supaya hujannya berhenti, dan puji Tuhan, Tuhan dengar doa kami ya, hujannya berhenti. Namun karena memang hujannya sudah sangat deras sehingga akhirnya tetap saja di mana-mana banjir gitu ya. Dan tapi kita tetap harus bersyukur kepada Tuhan oleh karena Tuhan tetap baik bagi kita. Ya, Tuhan tetap baik bagi kita. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, suara saya kedengaran ya? Suara saya kedengaran, kasih jempol aja, oke, yang masih, yang kameranya masih suaranya oke. Artinya suara saya masih kedengaran. Nah, saya akan baca firman Tuhan di slide berikutnya. Oke, dikatakan, marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita perhatikan di ayat ini, coba di slide berikutnya, di situ, nah ini di situ ada kata-kata kermisi, ada kain kesumba. Ternyata ini bicara tentang warna. Kalau saya membuka dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ternyata tentang kermisi yaitu warna merah, ya merah tua yang sudah hampir keungu-unguan. Lalu kesumba yaitu ternyata adalah warna merah tua, merah menyala seperti itulah gitu ya. Nah, warna merah coba kita perhatikan. Nah, slide berikutnya ini sangat menarik. Ya, sangat menarik supaya Bapak Ibu tahu gitu ya. Nah, warna merah dari kermisi ini didapat dari telur hewan Coccus ilicus, ya serangga kecil yang hidup di kawasan sebelah timur Laut Tengah. Kainnya akan diwarnai. Jadi ini bicara kain ya, saudara-saudara kasih Tuhan. Nanti beda dengan yang bulu kesumba ya, situ ya, kesumba. Nanti beda lagi nih, ini bukan kain, ini bicara dari bahannya dari kulit domba atau bulu domba. Dicelupkan ya, ada kain yang akan diwarnai dengan kirmizi yang warna merah itu, dicelupkan dalam larutan warna itu sebanyak 2 kali. Nah, akhirnya apa? Dari larutan yang dicelupkan ini akan menghasilkan warna yang sangat tahan lama. Bahkan dikatakan karena double proses ini, ya karena 2 kali dicelupkan, baik dicuci, terkena hujan, terkena debu, dan pasir gurun sekalipun, ya maupun penggunaan yang terus-menerus tidak akan menghilangkan warna ini. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Ini adalah warna merah kermizi, didapat dari telur hewan Coccus ilicus. Ya karena prosesnya 2 kali pencelupan, maka akan menghasilkan sebuah warna yang tahan lama. Apapun, dicuci, kena hujan, kena debu, padang pasir, dan panasnya matahari itu tidak akan pernah memudarkan warna itu. Nah, coba kita lihat sekarang kepada kain, ya kain kesumba. Nah, sementara kesumba meskipun memberikan warna merah juga, sorry bukan kain sumba tapi bulu domba ya yang diwarna merah, tetapi ada sedikit perbedaan. Ya, kalau tadi kain ada Coccus ilicus, sekarang merah kesumba ini didapat dari sejenis ulat atau bisa juga dari cangkang siput. Uniknya warna kesumba ini biasanya digunakan untuk memberi warna kain wol yang berasal dari bulu domba. Nah, kembali lagi kepada ayat firman Tuhan. Coba slide-nya mundurin lagi, Ci. Coba kita perhatikan baik-baik lagi. Nah, coba perhatikan baik-baik ya. Udah betul tadi ayat firman Tuhannya. Nah, dia. Sekalipun dosamu merah seperti kermizi, ya, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun pakaianmu sudah merah seperti kermiji, akan menjadi pakaianmu putih seperti salju. Seperti itulah bahasanya. Sekalipun berwarna merah, ya bulu domba itu ya seperti kain kesumba, maka menjadi putih seperti bulu domba. Nah, jadi apa ya? Kalau saya katakan
ini sebuah proses yang tadinya sudah dari putih, dasarnya putih, sekarang sudah menjadi merah. Apakah itu kain, apakah itu bulu domba? Sekarang kembali lagi menjadi warna dasarnya, gitu ya. Kira-kira seperti itu ayat ini berkatanya. Kalau engkau dulu putih, sekarang sudah merah, tapi Tuhan bisa ubah engkau menjadi putih kembali. Nah, bahasanya seperti itu. Ya, kalau kita mau menerjemahkan dalam bahasa sehari-hari, gitu ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, kesimpulannya begini. Kesimpulannya Kermisi dan Kesumba ini berbicara tentang keadaan dosa yang berat. Ya, kalau kita lihat slide berikutnya, Ci, ada satu terjemahan yaitu bahasa Indonesia masa kini. Nah, ini dia. Tuhan berkata, "Mari kita bereskan perkara ini. Meskipun kamu merah lembayun karena dosa-dosamu, kamu akan kubasuh menjadi putih bersih seperti kapas." Merah lembayun itu warna yang sudah pekat. Ya, kalau tadi ini disamakan dengan kermisi. Meskipun dosa-dosamu banyak dan berat, kamu akan kuampuni sepenuhnya. Ini adalah Alkitab terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Ya, ini jadi kalau kita bicara tentang kermisi, kita bicara tentang kesumba, itu bicara tentang sebuah dosa yang berat, dosa yang banyak, seperti kain yang kotor yang tidak berharga lagi. Nah, seperti berada dalam situasi di mana tidak ada celah untuk membebaskan diri kita dari hukuman. Ya, ini sebuah keadaan di mana hidup kita sudah jauh daripada Tuhan, dari kehidupan dosa yang luar biasa. Nah, ada satu cerita yang menarik ya. Ini ceritanya tentang seorang anak bersama dengan seorang kakek. Nah, kakeknya sudah ya biasa loh kalau kita bicara kakek, ini usianya sudah uzur lah ya, karena ini terjadi di negeri di dunia barat. Ya kalau sekitar 60-70-an tahun. Lalu kakek ini sudah pensiun dari pekerjaannya, mulai dia mengambil sebuah aktivitas, dia mengambil kegiatan-kegiatan untuk mengisi waktu yang lowong. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, akhirnya karena kakek ini senang berkebun, maka dia menanami kebun itu dengan berbagai jenis bunga. Setiap hari dia menyiram dan merawatnya dengan begitu baik. Namun sekali lagi karena sudah lanjut usia, sang kakek memiliki kesulitan untuk bergerak dan ia merasa agak sulit baginya untuk merawat kebun itu setiap hari. Nah, bagaimana caranya? Solusinya adalah akhirnya sang kakek meminta cucunya ya untuk membantu merawat kebun yang dirawatnya selama ini. Nah, selama 1 minggu sang kakek mengajarkan cucunya bagaimana cara merawat kebun dengan baik. Seperti memberikan pupuk, ya seperti menyiram tanaman dan bahkan menggunakan mesin pemotong, ya pemotong rumput, ya supaya kebun itu menjadi rapi, bunga-bunga akan tetap menarik kalau rumput-rumput di sekitarnya tidak panjang gitu ya, artinya tertata dengan baik. Nah, minggu pertama lewat dengan begitu baik. Ya, begitu anak-anak cucunya begitu bisa dapat mengerjakan, mengerti apa yang diajarkan. Singkat cerita, akhirnya sang kakek mempercayakan semua tanggung jawab ini kepada cucunya. Nah, suatu ketika setelah si kakek ini sudah mempercayakan semuanya kepada sang cucu gitu ya, saudara-saudara kasih Tuhan. Satu ketika sang cucu ini mengerjakan tugas kebunnya pada waktu dia ingin memotong rumput ya. Dengan mesin pemotong rumput, saudara-saudara kasih Tuhan, dia sambil nonton. Biasalah anak-anak ya, anak-anak sambil dia mengerjakan tanggung jawabnya, dia pikir sambil saya potong rumput, saya juga sambil nonton ya di HP-nya. Dia nonton, dia lihat YouTube. Nah, pada waktu dia nonton, nggak tahu saudara-saudara, oleh karena dia fokus dengan kameranya, dengan handphonenya, tiba-tiba dia tersandung. Dia tidak melihat ada batu dan akhirnya dia tersandung dan kakinya nyangkut dan dia jatuh. Dan pada waktu jatuh ternyata mesin rumputnya itu terlepas, genggaman tangannya tuh lepas dari mesin rumput itu. Dan saudara tahu apa yang terjadi. Mesin rumput itu akhirnya jalan dengan sendirinya dan akhirnya mengena kepada bunga ya, pohon yang ya bunga-bunga yang tertanam gitu yang selama ini dirawat oleh kakek dan sekarang ini sudah dipercayakan kepada cucunya. Dan ternyata bunga-bunga itu akhirnya hancur ya, hancur berkeping-keping dan wah, udah berantakan, menjadi potongan-potongan kecil yang tidak berbentuk lagi. Lalu sang cucu lakinya jadi takut gitu. Aduh, saya mengalami sebuah kesalahan yang besar. Pasti kakek marah sama saya. Pasti kakek akan
saya akan dihukum. Itu yang ada di dalam pikiran si sang cucu itu, saudara-saudara kasih Tuhan. Nah, kalau saya melihat apa yang dialami cucu ini gitu ya, saudara-saudara kasih Tuhan, kondisinya sama lah seperti yang saya katakan. Walaupun mungkin gini, Pak Edi, ini sih gambaran yang sederhana. Karena apa? Hanya tanaman, kita bisa rawat lagi dan sebagainya. Namun karena kenyataannya ada banyak masalah yang tidak sesederhana ini. Ya, tidak seperti pohon, ya bunga-bunga yang rusak oleh karena mesin pemotong rumput. Ya, kita tahu begitu betul memang ada begitu banyak masalah yang saat ini sedang kita hadapi. Ya, situasi yang sepertinya kayak seperti ya saya bilang kain. Ya, seperti kain merahnya seperti karmisi dan juga bulu domba yang warnanya sudah seperti kesumba, saudara. Warnanya sudah kotor, warnanya penuh hidup di dalam dosa. Ya, seringkali kita dapati seperti, Pak, suamiku tuh bukan masalah dosa yang kecil. Masalah suamiku tuh masalah besar. Suamiku berselingkuh, sudah punya will, ya sudah punya orang lain yang sudah di hatinya. Nggak sesederhana yang Bapak katakan cuma sebuah pohon bunga yang gampang bisa dibeli dan kapan bisa ditumbuhkan lagi, tapi ini sebuah masalah besar. Bahkan ada orang yang mengatakan, "Ya, istri saya suka menghabiskan uang, mengamburkan uang." Ya, ini masalah yang saya udah peringati berulang kali, tetap aja istri saya nggak pernah berubah. Senang aja dia menghabiskan uang saya udah capek-capek, dia amburkan hanya untuk poya-poya, untuk senang-senang, untuk ya kebutuhan-kebutuhan yang nggak penting lah gitu, saudara. Saya udah berulang kali dan akhirnya apa? Timbul masalah, ribut 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 terus gitu, saudara. Lalu ada juga orang yang mengatakan ini bukan masalah yang kecil. Ya karena apa? Saya suka anak-anak saya sudah memberontak, anak-anak saya sudah tidak taat lagi, anak-anak saya sudah tidak tunduk, tidak mau dengerin lagi. Bahkan saya sudah rasanya udah kesel dengan anak saya yang berulang kali saya sudah ingatin, tetap aja ngebandel gitu ya, saudara. Nah, dan ada banyak sekali saudara-saudara persoalan-persoalan yang tidak sederhana yang saya sudah katakan tentang seorang cucu yang merusakkan. Ya, saudara-saudara kasih Tuhan. Nah, bagaimana jika situasi ini sedang terjadi di kehidupan kita? Ya, ada rasanya kesalahan yang fatal yang dilakukan orang terhadap diri kita. Loh, saudara-saudara kasih Tuhan, sekali lagi, pertanyaannya adalah apakah saudara mau menang atau kalah? Ya, saudara atau mau menang atau kalah? Ya, kita punya pilihan. Ya, ini menuruti emosi kita, yaitu membalasnya. Tentu saudara-saudara kasih Tuhan, pada waktu saudara dan saya membalasnya, saudara menjadi orang-orang yang kalah. Saudara akan menjadi orang-orang yang akan tidak mengalami kemenangan. Saudara-saudara kasih Tuhan, apakah kita akan menuruti firman Tuhan dengan cara kita mengasihi? Pada waktu saudara dan saya mengasihi, inilah obat penawar untuk kita mengatasi setiap apapun juga. Apapun juga saudara-saudara kasih Tuhan. Maka saudara dan saya akan pada waktu saudara mengasihi, maka kasih itu akan membawa kepada kemenangan. Saudara-saudara kasih Tuhan. Nah, pada saat ini mari kita melihat sama-sama kekuatan kasih, sehingga kasih itu akan membawa saudara dan saya kepada kemenangan. Saudara-saudara kasih Tuhan, yuk kita lihat. Yang pertama begini, saudara. Yang pertama, ya slide berikutnya. Nah, ini tadi saya kasih gambar tentang pohon, ya tanaman yang indah, karena rusak, hancur seperti ini, saudara. Ya, ini keadaan. Tapi ini nggak sesimpel yang sedang mungkin Bapak Ibu sedang hadapi sekarang ini. Tetapi sekali lagi Bapak yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ayo kita sedang diperhadapkan dengan sebuah pilihan. Kita mau menang atau kalah. Dengan situasi apapun yang saat ini sedang kita hadapi. Sepelik apapun. Yang pertama, slide berikutnya. Yuk kita lihat. Slide berikutnya. Oke, silakan geser. Ya, Koroki atau Cikartina. Nah, ini dia. Sekali lagi Bapak Ibu, ayat ini saya terlalu munculkan agar Bapak Ibu melihat segala sesuatu. Yang pertama begini, kasih mengubah segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ini kekuatan kasih yang luar biasa sehingga kasih itu bisa membawa kepada kemenangan, saudara. Sudah dijelaskan oleh saya di atas bahwa tentang kermisi dan kesumba. Ini ada satu kain dari warna putih lalu dicelupkan menjadi warna merah. Ada bulu domba yang dicelupkan, diberikan warna menjadi merah.
Dan tidak mungkin kain yang sudah putih menjadi merah akan kembali lagi menjadi putih seperti sedia kala. Sama seperti nasi sudah menjadi bubur, mana mungkin bubur menjadi nasi kembali. Jika yang putih sudah menjadi merah, mana mungkin yang merah menjadi putih lagi. Ini berbicara keadaan yang tidak mungkin dikembalikan seperti sedia kala, seperti keadaan semula. Seperti orang yang pergi ke tujuan namun hanya memiliki satu tiket. Ya saudara-saudara, punya satu tiket one way saja. Tidak punya tiket untuk kembali lagi. Ayat ini menceritakan keadaan yang demikian, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Tetapi saudara, ayat ini juga sedang menjelaskan kekuatan kasih yang luar biasa dari segala sesuatu yang tidak mungkin, namun bisa dikembalikan lagi menjadi mungkin. Kekuatan kasih itu bisa mengubah segala-galanya. Inilah kekuatan kasih yang menakjubkan, bahwa kasih dapat mengembalikan lagi keadaan seperti semula. Banyak keluarga yang sudah membangun keadaan rumah tangganya dibangun dengan menghadirkan surga. Lalu mereka berubah menjadi seperti neraka. Yang dibutuhkan sekali lagi Bapak Ibu Saudara kasih, yaitu engkau, saya, semua pun, siapapun yang hadir di dalam menghadiri ibadah online hari ini. Engkau membawa kasih di tengah keluarga, maka keadaan neraka yang selama ini sedang terjadi dalam kehidupan rumah tangga kita dapat diubahkan. Ini kekuatan kasih yang hebat. Saudara-saudara kasih Tuhan. Makanya saya katakan, saya kasih gambaran dulu tentang kermisi, kesukaan, kesumba. Tujuannya supaya kita mengerti bagaimana dari keadaan yang putih menjadi merah dan tidak mungkin dikembalikan lagi menjadi putih seperti sedia kala. Tetapi di dalam kenyataannya, pada waktu saudara dan saya memiliki kasih di tengah kehidupan rumah tangga, maka saudara dan saya akan bisa mengembalikan keadaan yang seperti neraka menjadi seperti surga kembali yang kita impikan di tengah kehidupan rumah tangga yang kita bangun dengan bersama pasangan kita, bersama dengan anak-anak kita. Saudara-saudara, keadaan yang sepertinya kita tidak mungkin kembali dengan tiket, semua one way tiket saja. Tetapi Tuhan dengan kasih-Nya akan memberikan anugerahnya untuk memberikan tiket sebagai untuk kita kembali keadaan semula. Saudara-saudara kasih Tuhan, iblislah yang ingin menciptakan keluarga kita menjadi neraka. Iblislah yang membuat kita untuk tetap ada di tempat yang sama dan tidak kembali seperti keadaan semula. Tetapi kasih Tuhanlah yang membuat kembali saudara dan saya untuk menikmati kasih, menikmati surga, mengalami pemulihan, mengalami mujizat, mengalami berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Nah, inilah yang saya katakan kekuatan kasih yang membawa kemenangan. Saudara-saudara kasih Tuhan, tatkala engkau mengampuni, tatkala engkau kembali lagi mencintai orang-orang yang engkau ada di sekitarmu, maka engkau menjadi orang-orang yang berkemenangan. Kasih membawa kemenangan. Nah, yang kedua saudara-saudara kasih Tuhan, coba kita lihat. Ayat ini sekali lagi saya munculkan, tujuannya supaya saudara tahu tentang keadaannya. Ternyata kekuatan kasih bukan saja mengubah segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tetapi kasih mengubah segala sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Dosa membuat hidup saudara dan saya menjadi kotor. Tidak baik. Sesuatu yang kotor pasti penuh kuman. Pasti penuh virus. Pasti penuh dengan bakteri. Saudara-saudara kasih Tuhan. Ya, beberapa hari yang lalu saya mendapatkan video tentang uang. Kenapa kita dianjurkan untuk selalu mencuci tangan pada waktu kita memegang uang. Pada waktu itu dikasihlah simulasi. Uang itu dimasukkan ke dalam air, ke dalam gelas dan dicelupkan air. Dan pada waktu di beberapa saat air itu diambil dan dibuka, diterawang melalui Microsoft. Maka dilihatlah bakteri-bakteri yang begitu banyak di dalam air itu, saudara kasih Tuhan. Artinya sesuatu yang kotor itu banyak virus, banyak kuman, banyak bakteri. Nah, kalau sekarang kita sedang berjuang dengan pandemi COVID-19 dan untuk mengatasi penyebarannya, pemerintah terus menggaungkan protokol kesehatan dengan 4M. Dan jika sekarang pemerintah juga sedang menggaungkan vaksinasi. Ya, tujuannya apa? Tujuannya untuk menghambat penyebaran, mengatasi penyebaran daripada virus COVID-19 ini.
Nah, masalah dosa tidak bisa hilang dengan 4M saja. Saudara-saudara kasih Tuhan, tidak bisa hilang dengan vaksinasi. Saudara, cuma satu caranya, yaitu mengampuni. Engkau mengasihi, sekalipun orang itu sudah tidak baik. Ya, sekalipun orang itu kelihatannya, wah hidupnya sudah, Pak Edi, orang itu sudah membawa virus di dalam rumah tangga saya. Orang itu sudah membawa bakteri di dalam kehidupan pribadi saya. Dan sudah menghancurkan banyak hal masa depan saya. Saudara-saudara kasih Tuhan, jika saudara dan saya ingin menang, maka cara untuk menyembuhkan, membunuh virus-virus yang sedang ditularkan oleh siapapun juga, yaitu syaratnya adalah saudara dan saya harus mengampuni. Saudara harus tetap mengasihi, maka saudara tidak akan pernah tertular oleh virus-virus yang sudah disebarkan oleh orang-orang yang sudah berusaha untuk menyakiti dan menghancurkan kehidupan kita. Nah, dari keadaan yang tidak baik inilah, sakit karena virus dosa, sekarang Tuhan sudah sembuhkan kita kembali, saudara-saudara kasih Tuhan. Oleh karena itu, mari, inilah kekuatan kasih. Tetap kita mengasihi, karena kasih dapat mengubah segala sesuatu yang tidak baik, yang penuh virus, penuh bakteri, penuh sesuatu yang akan mematikan masa depan kita. Tetapi pada waktu engkau mengasihi, mengampuni, maka semuanya akan menjadi baik. Pasanganmu akan menjadi baik, teman-temanmu akan menjadi baik, anak-anakmu akan berubah menjadi lebih baik lagi. Kenapa banyak mereka tidak berubah? Karena mereka tidak diberi kesempatan. Mereka tidak mendapatkan kasih sayang selayaknya yang Tuhan ajarkan kepada saudara dan saya. Haleluya. Dan yang ketiga, saudara-saudara kasih Tuhan, nah ini dia. Ya, saya berharap Bapak Ibu untuk terus mengikuti apa yang saya sampaikan di dalam firman Tuhan ini. Sekali lagi teks saya tetap saya tampilkan supaya Bapak Ibu melihat tentang latar belakang yang sesungguhnya. Yang ketiga adalah kasih mengubah segala sesuatu yang tidak berharga menjadi berharga. Siapa yang mau membeli barang yang kotor? Siapa yang mau membeli barang yang sudah rusak? Pasti tidak ada yang mau. Karena apa? Karena sudah tidak ada harganya. Tidak ada lagi fungsinya. Saudara-saudara kasih Tuhan. Inilah keadaan kita tatkala saudara dan saya merah seperti kermisi, merah seperti kain kesumba. Mungkin orang atau suamimu, istrimu, anak-anakmu, orang tuamu, sahabat-sahabatmu sudah memandang hidupmu sudah tidak punya lagi harga diri. Oleh karena banyak hal yang sudah saudara dan saya lakukan kepadanya. Sudah seperti sampah, penyebab kehancuran dari kehidupannya. Saudara-saudara kasih Tuhan, hari ini saya ingin berkata bahwa engkau adalah pribadi yang berharga. Orang bisa mengatakan demikian. Caranya bagaimana? Caranya kalau engkau mau hidupmu berharga, datang kepada Tuhan. Jika engkau mau melihat pasanganmu berharga kembali, jika engkau melihat anakmu berharga kembali, kalau engkau ingin melihat temanmu berharga kembali, tidak ada cara lain. Sebagaimana Tuhan mengampuni saudara dan saya, begitu juga saudara dan saya, mari ampuni dengan kasih Kristus. Kekuatan kasih luar biasa membuat orang akhirnya berharga kembali. Yang tadinya kita tidak peduli, sekarang kita menaruh kepedulian kita kepada mereka. Kepada anak-anak kita. Mereka butuh kasih sayang, saudara-saudara kasih Tuhan. Mereka butuh cinta yang tulus dari orang tua. Mari, saya ingin mengajak kepada kita. Kasih memulihkan kehidupan yang kita yang sudah hancur. Tidak ada harga, sekarang sudah menjadi berharga kembali. Wow, inilah kekuatan kasih. Orang-orang akan merasa bahwa dirinya sudah menjadi berarti kembali. Suami akan mengucapkan terima kasih kepada istri oleh karena dirinya sudah diterima kembali dan berharga di dalam kehidupannya. Begitu juga anak-anak, orang tua, sahabat, semuanya. Semua bisa dikerjakan dengan kasih. Kasih selalu membawa kemenangan. Inilah impian yang menjadi harapan kita di dalam segala hal. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, saya ingin tampilkan slide berikutnya. Nah, ini dia. Ini dia yang terakhir, saudara-saudara. Nah, oke. Ini kasih nih, bukan kasih, kasih. Saudara, saya lanjutkan cerita itu tentang anak itu. Akhirnya anak itu ya, kakeknya sudah lagi sedang tertidur, saudara-saudara kasih Tuhan. Lalu sampai akhirnya esok pagi
anaknya menantikan sang kakek bangunkan keluar dari kamarnya, penuh dengan ketakutan. Sampai pada akhirnya kakek yang sudah dinanti-nantikan keluar, dan si anak itu, si cucu itu menghampiri kakek dan berkata, "Kek, kemarin aku tidak sengaja menghancurkan kebun bunga kakek. Aku ngerjain merawat atau memotong rumput tapi sambil nonton. Tiba-tiba aku kesandung dan tanganku lepas dari genggaman, ya mesin itu lepas dari genggaman tanganku, dan dia jalan sendiri menghancurkan kebun bunga kakek." Wah, dia sambil minta maaf. Lalu si kakek mengatakan gini, saudara, "Mari kita lihat dulu. Pape mau lihat dulu seberapa buruk kerusakan yang kamu buat," gitu, saudara. Nah, pada waktu sang kakek itu keluar, ya, sang kakek itu keluar membuka pintu dan melihat kebun bunganya. Ternyata yang dilihat bukanlah kebun bunga yang hancur, tetapi yang dilihat adalah sehamparan salju yang menutupi. Ternyata semalam itu turun salju sama seperti hari ini. Semalam itu turun hujan, banjir. Kalau hari ini banjir air di kita, kalau dulu di sana banjirnya bukan banjir, bukan air, tapi salju menutupi semua. Sehingga akhirnya kebun yang hancur itu tidak terlihat. Lalu sang kakek mengatakan gini, kamu bercanda, kata kakek gitu kepada si cucu. Enggak, kek. Kalau nanti saljunya ini sudah mencair, maka kakek akan melihat kebun bunga kakek itu akan hancur berkeping-keping. Wah, saya minta maaf, kek. Saya minta maaf, gitu kan. Sambil nangis dan minta maaf. Lalu sang kakek menaruh tangan kepada pundak kepada cucunya. Coba kamu lihat, semua pohon bunga itu sudah tertutup dengan salju. Apakah kebun itu terlihat hancur bagimu? Dikatakan sang kakek. Menurut kakek, kebun ini terlihat sempurna dan indah. Tidak ada yang rusak. Tidak berhenti di situ. Lalu sang kakek mengatakan, sehabis musim dingin, barulah kita nanti tanam bunga-bunga yang baru. Kemarin kakek belum mengajarkan cara menanam bunga yang lain, agar bunga kebun ini semakin menjadi indah. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, lihat. Hamparan salju adalah kasih. Kalau engkau melihat segala sesuatunya dengan kasih, maka semuanya akan tertutup. Keburukan apapun akan tertutup. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 5. Kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih itu menutupi semua dosa. Saudara-saudara kasih Tuhan, mari hari ini saya ingin mengajak kepada kita. Seberapa parah, seberapa hancurnya hidupmu atas setiap orang-orang yang ada di sekitarmu. Apakah itu diperbuat oleh suamimu, apakah itu diperbuat oleh istrimu, apakah itu diperbuat oleh sahabat-sahabatmu, oleh anak-anakmu, orang tuamu. Siapapun, orang seperti sedang menghancurkan, sama seperti sang cucu menghancurkan kebun bunga sang kakek ini. Tetapi saudara, yang dibutuhkan sebuah kasih yang menutupi, hamparan salju yang menutupi kehancuran itu. Ingat, engkau bisa mendapati bunga yang baru. Engkau dapat memperoleh surga yang baru. Engkau bisa mengalami pemulihan yang baru. Jika saudara dan saya mau mengasihi. Ingat, kasih membawa kemenangan. Kemenangan di tengah rumah tangga, kemenangan di tengah pekerjaan, kemenangan di tengah pelayanan, kemenangan di tengah kehidupan saudara dan saya. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Haleluya. Urapata syarata kana maya rata kana maya rata. Iralala batarata shana matarata kana maya rata. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus, haleluya. Urapapa tarata kana maya rata. Pada pagi hari ini saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulanmu.
Apa yang hancur di dalam hidupmu? Apa yang sudah rusak? Saya sangat tertarik dengan ayat ini. Dari kain yang berwarna putih berubah menjadi merah seperti warna kermizi. Tetapi Tuhan kembalikan lagi berwarna putih. Sama seperti bulu domba yang putih dikasih kesumba menjadi merah, namun bisa dikembalikan lagi seperti bulu domba. Itu bahasa yang buat saya wow. Saya pada waktu merenungkan Tuhan, keren banget kasih-Mu. Keren banget pengampunan yang Kau berikan kepada kami. Dan hari ini sebagaimana Tuhan sudah lakukan hal itu kepada kita, mari kita lakukan juga kepada orang-orang di sekitar kita. Apapun keberadaannya, baik itu pasanganmu, baik itu kepada istrimu, apakah itu anak-anakmu, siapapun juga yang saat ini yang seperti sudah merampas, menghancurkan segala impian yang indah di dalam hidupmu. Saudara, mungkin kau mengatakan tidak mungkin lagi. Oh, orang itu sudah tidak baik. Orang itu sudah tidak berharga lagi. Tapi hari ini Tuhan mengatakan, engkau mau menang atau mau kalah? Jika engkau mau menang, maka kemenangan itu hanya bisa engkau lakukan dengan cara mengasihi. Memang kita punya hak untuk membalasnya. Tetapi pada waktu saudara dan saya membalasnya, saudara menjadi orang-orang yang kalah. Saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang akan melihat kehancuran itu terjadi dalam kehidupan rumah tangga kita. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Jika hari ini kau butuh pertolongan Tuhan, saya melihat semua kamera tertutup, puji Tuhan. Tidak ada satupun yang tahu. Engkau sedang berurusan secara pribadi dengan Tuhan. Dan kau mengatakan, Tuhan, aku mau keluargaku dipulihkan. Tuhan, aku mau hubungan suami istri dengan pasanganku dipulihkan. Aku mau hubunganku dengan orang tuaku, dengan anakku dipulihkan. Aku mau hubunganku dengan rekan sepelayananku dipulihkan. Aku mau dengan rekan sekerja di satu kantor, teman bisnisku. Aku mau dipulihkan lagi. Jika itu menjadi kerinduanmu, mari datang kepada Tuhan. Sambil kamera ditutup, itu yang saya inginkan. Letakkan tanganmu dan katakan, Tuhan, inilah hamba-Mu. Sesuatu yang tidak mungkin engkau bisa jadikan mungkin. Sesuatu yang tidak baik bisa engkau jadikan kembali baik. Segala sesuatu yang tidak berharga menjadi berharga kembali. Haleluya. 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 Milikilah kasih mula-mula. Sebagaimana engkau mencintai Tuhan, begitu juga engkau harus mencintai orang-orang yang ada di sampingmu. Yang dulu pertama kali kau begitu cinta kepadanya, namun oleh karena perbuatannya berubah menjadi benci. Katakan, Tuhan, berikan kasih mula-mula supaya aku tetap mencintai seperti sedia kala. Oh, rapata-rataka. Sebagaimana aku mengikrarkan janji nikahku di hadapan Allah dan di tengah umatnya di dalam pernikahan kudus. Begitu juga kasih yang kumiliki, aku mau tetap murni adanya. Sebagaimana anak-anakku dilahirkan, aku mencintainya, aku sudah menantikannya. Begitu juga aku akan tetap mencintainya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh, rapatara. Pada waktu aku memulai dengan bisnis, relasi hubungan kerja dengannya, dengan kasih yang luar biasa. Hari ini aku tetap mengasihinya Tuhan. Oh, ratakan namanya rata. Pada waktu aku dulu bergandengan tangan melayani bersama-sama, hari ini juga aku akan berkata, aku mau melayani bersama-sama dengan kasih kepada Kristus, kepada orang tersebut ya Tuhan. Oh, ratakan namanya syarat. Haleluya. Haleluya.
Oh, rabata shera labata shikira lalabata rata kana maya. Kira lalabata rata kana mata shana maya rata shana maya. Haleluya. Oh, rabata rata kana mata shana maya rata. Allah tahu pergumulanmu, Allah tahu apa yang menjadi kehancuran di dalam hidupmu. Allah mengerti setiap tetesan air matamu. Allah tahu setiap deritamu. Allah tahu luka hatimu. Allah tahu semuanya itu. Datang kepada Tuhan. Oh, kasih membawa kemenangan. Kasih membawa kemenangan. Haleluya. 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 Oh, rapatarata kana mata syarata kara. Kasih membawa kemenanganmu Tuhan. Kasih membawa kemenanganmu Tuhan. Haleluya. 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 Allah lihat setiap tangan-tangan yang terletak di dada. Allah tahu sisi hatimu. Allah akan jamah hidupmu. Allah akan pulihkan hidupmu. Kemenangan di tengah keluargamu. Allah akan berikan kemenangan di tengah bisnismu. Allah berikan kemenangan di tengah pekerjaanmu, pelayananmu. Allah akan nyatakan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh, rapapata rata kana maya rata syarata kana. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Iralala patarata syarata kana maya rata kana maya rata kana. Haleluya, haleluya. Urapapata syarata kana maya rata kana. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Bapa akan berdoa. Pulihkanlah setiap kehidupan daripada anak-anak-Mu Tuhan. Rumah tangga yang dipulihkan. Bisnis yang dipulihkan, pekerjaan yang dipulihkan, pelayanan yang dipulihkan, kehidupan yang dipulihkan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau menolong umat-Mu Tuhan. Karena kasih membawa kemenangan. Kasih yang membawa keadaan rumah tangga kami seperti surga. Kasih yang akan membawa kebahagiaan. Kasih membawa kami dalam berkat melimpah. Bisnis kami, pekerjaan kami diberkati oleh Allah. Oleh karena kami melakukannya dengan kasih satu dengan yang lainnya. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa di surga. Jika pada saat ini kami boleh kembali mengalami kasih Tuhan. Dan kami mau membagikan kasih itu kepada sesama kami. Kepada orang-orang yang kami cintai. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Mari kita mau menyiapkan hati kita untuk melakukan perjamuan kudus. Sambil Bapak Ibu menyiapkan roti dan juga anggur. Apapun yang ada. Mungkin Pak Edi aku gak punya roti. Gak apa-apa pakai biskuit. Pak Edi aku nggak punya anggur, bisa pakai teh. Kalau tidak ada teh juga air putih, nggak masalah. Ya, mau sirup juga tidak masalah. Ya, mari kita siapkan. Ya, haleluya, haleluya. Pada satu bukit jauh dari sini. Kulihat salib berdiri, sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhan ku telah mati.
Mari katakan, ku datang pada salib itu. Ku teringat cinta Tuhanku. Ya ku jatuh dekat salibnya, sana ku dapat ampun dosa, sana ku dapat ampun dosa. Oh salib yang kasar, oh salib yang khas, tanda dosa besar, tanda dosa besar. Ku terima pengantin cinta, karena domba Allah, karena domba Allah telah tinggalkan surga, memikul salib ke Golgota. Ku datang pada salib itu. Ku teringat cinta Tuhan. Ya ku jatuh Tuhan, yang ku jatuh dekat kakinya, sana ku dapat ampun dosa, sana ku dapat sana ku dapat ampun dosa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kuduskan setiap kami di hadapan-Mu. Jika di tangan kami ada roti dan juga gelas atau cawan yang berisi anggur, Tuhan, semuanya ini adalah melambangkan tubuh dan darah Yesus. Kami mengimani apapun yang kami pegang, karena iman kami sedang ditujukan kepadamu Tuhan. Bukan dengan apa yang kami pegang, tapi apa yang imani kami ditujukan kepada Tuhan. Itu sebabnya berkatilah setiap roti dan anggur, makanan dan minuman yang akan kami nikmati ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah berkat daripada Allah Maha Tinggi turun di atasnya. Sehingga pada waktu kami makan dan minum dengan iman, maka kekuatan yang baru, khususnya kasih Tuhan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kasih Tuhan yang tidak baik menjadi baik. Kasih Tuhan yang tidak berharga menjadi berharga. Itu akan terjadi kembali di setiap kehidupan kami bersama dengan orang-orang yang kami cintai. Terima kasih Bapa. Kami akan makan dan minum dengan iman hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita angkat roti di tangan kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat cawan dan dengarkanlah firman Tuhan sebelum kita minum bersama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata,
Cawat ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat perjamuan kudus yang sudah kami lakukan. Biarlah Engkau memateraikan semuanya ini di dalam loh hati kami. Agar kami menghidupi seluruh kebenaran firman-Mu. Dan kebenaran itu akan membawa kami. Kasih itu akan membawa kami kepada kemenangan. Demi kemenangan yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin, 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 amin. Oke, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan berkenaan dengan pengumuman. Ya, pertama-tama ya ini adalah buletin kita. Saya sudah bagikan dari pagi bersama dengan renungan. Ya, ini adalah pena gembala saya. Pena gembala saya tentang berisi tentang salah satu statement salah satu penyanyi terkenal di dunia dan dia memiliki pacar pemain sepak bola terkenal. Tetapi statementnya yang menggelitik hati saya. Dikatakan saya lebih baik masih pacaran karena tidak mau menikah. Walaupun sudah dikaruniai 2 anak. Ya, walaupun ini adalah terjadi dunia barat, tetapi dunia timur ya sudah tidak asing lagi. Ya, kehidupan kalau istilahnya kumpul kebo lah gitu ya. Dan ini rasanya harus menjadi sebuah beban bagi kita selaku orang tua untuk tetap mengawasi anak-anak kita. Karena apa yang sedang terjadi di dunia barat sudah tidaklah asing lagi di dalam dunia timur. Artinya hidup di dalam tidak terikat dalam pernikahan itu sudah sepertinya sudah biasa. Bahkan orang mengatakan itu biasa. Tapi bagi kita sebagai anak Tuhan itu bukan biasa, itu dosa. Ya. Oke, lalu slide berikutnya ada pembacaan Alkitab, ada pokok-pokok doa berantai juga, dan ini ada artikel kekuatan cinta, dan ini ada pengumuman ya. Bapak Ibu kegiatan sepekan tentang Senin, Rabu dan Jumat ada doa. Lalu untuk komselnya hanya khusus hari Selasa saja. Karena saya mengajar, jadi saya tidak bisa mengadakan komsel. Lalu link ibadah atau meeting ID-nya pun berubah. Nanti saya akan setiap minggu saya selalu mengirimkan kegiatan sepekan gereja kita. Ya, nanti akan ada linknya, Bapak Ibu tinggal klik. Saudara, puji Tuhan beberapa orang yang sudah mulai bergabung, sudah semakin bertambah, dan saya terus mengetuk hati Bapak Ibu, mari ikutlah di dalam doa. Ya, kita libatkan diri kita untuk menjadi pendoa-pendoa syafaat menjelang akhir zaman ini gitu ya saudara-saudara. Dan tentang yang ulang tahun tanggal 10 Pak Freddy, 12 itu ada Bapak Nathan, Nael, 13 itu Ibu Mia, dan 13 Februari adalah Valen. Nah, ini mama dan anak ulang tahun nih bersamaan. Lalu ada digitalisasi pelayanan gereja. Kami terus mengetuk Bapak Ibu mari bisa untuk berpartisipasi membantu pekerjaan Tuhan. Oleh karena kita akan membeli PC dan juga monitor, lalu kamera dan sebagainya. Total kebutuhan yang diperlukan dari semua dana ini sebesar 39, ya hampir 40 juta kurang 150. Angka ini tentu besar, itu sebabnya saya mengetuk bagi Bapak Ibu ya dimanapun juga, mari biar Tuhan akan tolong kita semua untuk bisa menjadi bagian dalam pengadaan digitalisasi pelayanan gereja. Dan di slide berikutnya ada QR, QRIS. Nah ini ada nomor rekeningnya juga gereja bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan.
dan membawa perpuluhan. Sekali lagi biasa minggu pertama kita berdoa buat korban perpuluhan, tetapi semuanya online. Ya, tapi tetap kita berdoa buat perpuluhan karena kita tahu ada orang-orang yang setia di dalam memberikan perpuluhan walaupun tidak dilakukan di gereja, tetapi mereka akan tetap mentransfernya. Terima kasih buat kesetiaan Bapak Ibu untuk memberikan persepuluhan dan sekaligus juga persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Ya, itu saja pengumumannya. Ya, kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Dan setelah ibadah tolong jangan keluar karena semuanya pada pasti udah kangen. Ya, kangen untuk kita ngobrol-ngobrol. Karena ini di sini udah nggak pakai masker lagi. Tadi saya lagi pakai baju, saya cari masker, saya lupa hari ini online gitu ya. Padahal saya ngumumin online. Jadi saudara tidak perlu takut dengan orang lain. Ya, wajahnya dibuka, jangan-jangan sekarang sudah semakin diberkati oleh Tuhan gitu ya. Seperti anak saya Eldrick yang betul-betul diberkati oleh Tuhan. Setiap orang melihat Eldrick, wow, luar biasa. Ya, karena memang Tuhan berkati anak saya dengan makan yang banyak. Ya, oke, itu saja. Yuk kita akan menutup, kita mau berdoa bersama-sama. Haleluya, haleluya. Haleluya. Bapa di surga, puji syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih Tuhan, di mana Tuhan sudah menyertai jalannya ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Terima kasih buat anak-anak-Mu yang sudah bersama-sama dengan kami beribadah secara online. Tuhan, kami tahu inilah kerinduan kami. Apapun yang sedang terjadi, tidak akan pernah membatasi kerinduan kami kepada Tuhan. Situasi apapun tidak menjadi penghambat karena Tuhan mampu untuk menggunakan teknologi dan memberkatinya sebagai sarana untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa oleh karena Engkau hadir. Terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara kita angkat tangan dan kita memberkati korban perpuluhan umat Tuhan. Kami ingin memberkati korban-korban perpuluhan yang dibawa oleh anak-anak-Mu. Baik melalui transfer Tuhan. Oleh karena kami tidak bisa melakukan secara tatap muka di gereja. Tetapi kami tahu bahwa ada anak-anak-Mu yang tetap setia. Itu sebabnya kami menyerahkan setiap korban perpuluhan yang sudah ditransfer maupun yang akan ditransfer. Kami memberkatinya di dalam nama Tuhan Yesus. Sebagaimana janji firman-Mu, Engkau yang akan menghalau belalang pelahap. Engkau singkirkan itu dalam kehidupan. Engkau singkirkan segala kerugian, kebangkrutan, segala penyakit, segala sesuatu yang akan menggerus segala berkat-berkat daripada anak-anak-Mu. Kami tolak itu dalam nama Tuhan Yesus. Karena firman mengatakan, ujilah aku. Sungguh kami percaya kepada firman-Mu. Dan tidak sedikit pun kami meragukan akan segala janji-janji firman-Mu. Engkau yang akan membukakan tingkap langit dan membalasnya berlimpah-limpah di tengah kesetiaan dari anak-anak-Mu yang membawa korban perpuluhan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati juga setiap persembahan yang dibawa oleh anak-anak-Mu. Biarlah apa yang mereka tabur, mereka akan tuai. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat seluruh membawa korban perpuluhan ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kami juga berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu. Di mana sekarang kami memasuki musim puncak-puncaknya musim penghujan. Biarlah dengan suhu yang sudah turun menjadi lebih dingin lagi, stamina kami tetap kuat. Oleh karena Roh Allah ada bersama kami. Buat kami juga mengambil bagian untuk tetap menjaga kesehatan kami, mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, dan juga tetap berolahraga. Sehingga dengan demikian tubuh kami tetap kuat. Diberkatilah di dalam nama Tuhan Yesus. Jauhkan segala virus apapun. Termasuk virus corona kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa memberkati pekerjaan, keluarga, dan juga pendidikan anak-anak kami. Biar Tuhan akan tetap menyertai mereka. Baik mereka yang masih tetap melakukannya di rumah, atau mereka sudah lakukan di sekolah atau di tempat pekerjaan. Kami menyerahkan semua itu ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Yesus. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami percaya kalau Tuhan yang sudah memulai, maka Tuhan juga akan
memimpin kami untuk mengakhiri ibadah ini, dan bahkan menyertai sepanjang hari ini. Sepanjang minggu ini, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Terpuji-pujilah Engkau untuk selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Mari kita mengangkat tangan dan kita akan memperkatakan perkataan iman. Saya adalah anak Allah, penuh kemuliaan, hidup dalam kebenaran, memberkati dan membawa jiwa untuk diselamatkan. Saya adalah anak Allah, penuh kemuliaan, hidup dalam kebenaran, memberkati dan membawa jiwa untuk diselamatkan. Saya adalah anak Allah, penuh kemuliaan, hidup dalam kebenaran, memberkati dan membawa jiwa untuk diselamatkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dengan demikian terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, serta persekutuan bersama Roh Kudus akan menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom.